menyampaikan pertanyaan atau tanggapan. Saya mohon singkat, jelas ya, dan dalam waktu yang cepat gitu ya, singkat, tidak perlu diberi ilustrasi aja. Terima kasih. Silakan tiga orang. Kalau boleh ada salah seorang bisa membawa mikrofon ini keliling. Sudah ada. Oh sudah ada Pak ya. Dari kelompok perempuan dulu Mas, dari kelompok perempuan. Silakan para calon ibu yang bermartabat bertanya. Belum ada, oh tampaknya dipersilakan dari para pria dulu, yang putri belum ada. Silakan dari ujung paling belakang tampaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri saja Pak. Ya, saya Hendra, buruh di sini. Begini Pak, Cak Non, menarik sekali Anda, Cak Non memetakan antara budaya, kemandirian dan martabat bangsa dengan berbagai parameternya. Yang menarik fenomena sekarang ini, pertama, jangan dikasih narasi dulu deh, karena nasi aja belum terpenuhi. Jadi ada adendum yang seperti itu sehingga banyak impactnya, terutama ketika pileg kemarin dan itu terbukti. Dan saya kira itu akan mengerucut ketika fenomena capres dan sebagainya itu juga akan bergulir hal-hal yang seperti itu. Itu yang pertama. Jadi pemetaan seperti apa yang ketika ada hitung bahwa penuhi dulu nasinya sebelum Anda bernarasi. Kemudian yang kedua, konteks bermartabat ini seperti tadi dijelaskan juga, itu sekarang sudah beralih fungsi karena dia dimodifikasi menjadi komoditas. Seperti tadi karakter itu menjadi komoditas. Dan sekarang bermartabat itu punya potensi untuk menjadi komoditi. Sehingga apakah ini nanti akan berhenti sebagai slogan saja, atau bermartabat itu menjadi value, menjadi nilai-nilai yang kemudian bisa di breakdown dalam karakter kita masing-masing. Yang ketiga, poin yang mungkin penting, saya to the point saja. Pandangan Cak Non ke depan tentang bangsa tadi, siapa sih yang layak memimpin bangsa ini versi Cak untuk 2024? Terima kasih. Yang kedua, silakan. Yang kedua, ini yang silakan Mbak, berdiri Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Franklin dari Sastra Arab 2011. Yang ingin saya tanyakan sangat singkat sekali. Di mana melihat bangsa ini yang semakin bobrok, itu gimana caranya kita melihat kebenaran yang benar-benar benar dan kebenaran yang bersamaan, karena media sekarang itu sudah dimiliki oleh orang-orang yang berkepentingan. Yang benar itu jadi yang salah jadi kelihatan benar, yang benar itu diserahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Agus Wijaya Janur. Yang ingin saya tanyakan, dalam kita berkontribusi demi martabat bangsa yang lebih baik, terlebih dahulu kan kita paling tidak bermartabatkan pada diri sendiri dulu. Nah, menurut pengalaman Cak Nur itu, saya mohon istilahnya ya nasihatnya untuk memartabatkan manusia sendiri, diri sendiri itu yang gimana? Terima kasih. Silakan Cak. Saya sambil nanya kepada Ibu Moderator, dan juga saya ingin menyatakan cara berpikir yang saya ungkap tadi, yang kita observasi tadi betul-betul hanya untuk mahasiswa ya. Artinya kalau ada bapak-bapak profesor dan sebagainya di sini, itu pasti metodenya berbeda dengan mereka. Jadi yang kalau butuh-butuh kok gak bodoh-bodoh bahas.
Yang pertama saya akan menjawab justru dari yang terakhir, yang disebut mandiri itu. Kalau Anda berambang, ya ojo kepingin dari bawah. Gitu. Kalau Anda lombok ya Anda harus menemukan makna lombok, kehebatan lombok, hakikat lombok, sehingga Anda akan dapat martabat sebagai lombok. Kalau Anda tidak terima Anda jadi lombok, terus Anda berubah jadi berambang, Anda tidak akan dapat martabat. Kalaupun Anda jadi berambang bagus, Anda kehilangan diri Anda. Nah, kalau kita terjemahkan ke kasus ke pendidikan dulu. Pendidikan itu bukan mengajari, pendidikan itu para pendidik, para partner pendidikan, ya, yang bisa disebut dosen, asisten, guru, segala macam. Menurut saya mereka itu partnernya anak-anak yang sekolah itu untuk menemukan dirinya. Supaya mahasiswa ini tahu, sebenarnya sejak taman kanak-kanak sih sebenarnya. Supaya mereka ini tahu dia ini berambang, apa bawang, apa lombok, apa kemiri. Kan gitu. Tapi kurikulum kita tidak dibikin untuk itu. Kurikulum kita dibikin untuk membuat yo kemiri yo didadekno ngono, lombok yo didadekno ngono kan mesti. Nek cara kewan pokoke pedek yo dikongkon juga. Sapi yo dikongkon juga kan gitu. Kalau kurikulumnya pendidikan berdasarkan pendidikan berbasis anjing yo wadah juga mengganti pendidikan berbasis titik jago wadah juga. Sesungguhnya menurut saya, dan ini saya yang mendidik adalah anak saya ya, Noe. Aku takon Mbak, emang kamu bisa mendidik orang? Aku tanya kemarin di Ponorogo, Bu, sampai dia anak umur tahun biru, saya 90 tahun udah punya anak. Menyusui hari berapa? Langsung saya susui. Aku takut, lu iso nyusui anak? Lu dia langsung sakit. Siapa yang merubing nyut itu so? Siapa yang mengajari dia? Saya paham asosiasi Anda. Saya ingin Anda kembali ke fakta. Bayi ini kok bisa menggerak-gerakkan mulut bibirnya untuk menarik menyebar air susu ibunya? Itu siapa yang dia begitu lahir langsung menangis? Itu yang pesen siapa? Disuruh nangis. Iku ono malaikat sing ngandani aturan ketat kok itu nangis kok sembuju lho. Bayang ono bayi. Anake Pak Aimin, lah kok iku bapakku. Maksud saya, pendidikan saya kembali. Pendidikan itu jangan GR, kita tuh nggak bisa mengajari orang, kita tuh misalnya menemani supaya yang bersangkutan itu punya bahan, punya komparasi dalam rangka meneliti dirinya sendiri. Kalau kamu tidak tahu dirimu siapa, bagaimana kamu tahu tempatmu? Benar nggak? Bagaimana kamu tuh nggak tahu kamu tuh kiper apa penyerang? Tapi kan gak terus dirapakan lah apa kan? Bener nggak? Kan begitu sekarang. Oh nggak jelas kamu itu kiper, apa penyerang, apa gelandang. Terus ngapain kamu? Kan nggak jelas. Bahkan lebih dari itu, kamu itu nggak tahu kamu itu pemain voli, apa pingpong, apa jendek, apa kekean. Kalau kamu tahu dirimu pemain bola, kamu akan cenderung mencari lapangan bola yang begitu. Nah, sekolahan isinya fakultas-fakultas yang tidak peduli, pokoknya daftar bayar piro diterima. Kalau memang ada fakultas, mestinya ada identifikasi kuantitatif, kemandirian tadi, kemandirian itu, kalau kemandirian ayam beda sama kemandirian burung loh. Ono becek lho, kepuingin miber, goblok. Kan banyak sekarang gitu ya. Kan dia nggak ngerti dirinya. Akhirnya nyalok. Gagal. Mau
rumah sakit. Karena si ayam tidak tahu bahwa dia bukan burung. Karena yang hebat itu yang terbang, semua makhluk ingin terbang. Bagaimana mau ngomong kemandirian, kalau Anda tidak tahu diri, tidak tahu siapa dirimu. Jadi kalau kita kembalikan ke pendidikan, itu sesungguhnya pendidikan kita itu salah pol. Tapi gak apa-apa lah. Ngomong aku ya. Toh saya enggak, omongan saya kan tidak akan dipakai siapa-siapa. Kalau satu ngomong kayak kok gaya-gayain, kok buat-buatan dan masalah, saya tidak ada pretensi apa-apa. Tapi menurut saya, maka saya dilindungi Allah sehingga dihindarkan dari setiap sekolah yang saya masuki. Berusaha. Itu karena desakan saya untuk meneliti diri saya sangat besar dan itu diganggu oleh guru-guru saya. Saya tadi ya waktu. Anak saya itu satu semester tidak ngerjain PR 36. Akhirnya kan dipanggil nih orang tua ini sama gurunya. Ayah ya, itu puluh membuat paper gak ngerti. Lihat nggak tahu ngerti. Anak saya ditanya kenapa kamu nggak bisa? Saya sudah bisa kok. Gitu aja kan di PR kan, mulai. Benar-benar. Anak saya gitu dan tidak pernah nggak akhirnya kan. Sekarang silakan diuji, saya bisa kok. Mulai. Penting tak jangan nggak PR tak nggak ada. Kan yang penting bisa keluar aja. Kan gitu. Kosok PT KT Koro juga mau mengisi formulir. Jelas ya. Kadang-kadang dunia birokrasi pendidikan itu mau tidak mau harus ada manajemen dan birokrasi. Kadang-kadang birokrasinya mengalahkan hakikat kemandirian anak didiknya, kan gitu. Oh, di kelas itu Pak, TK-nya adiknya Kak Ifat, adikku itu TK terbaik di Jogja, di nasional ya 10 besar. Itu kan selalu nek Dramban mesti menang, sudah. Meh ngolong tahun ini menang terus, lomba apa saja, lomba di mana saja, asal Dramban mesti menang. Akhirnya kan pendidikannya ya dikasih insentif sini Pak ya. Insentif dikasih apa lah duit dari dinas itu. Dan sampai hari ini belum pernah diterima ya Pak. Oleh adik saya. Kok nggak diterima Pak? Loh, pemerintah itu ngasih insentif tapi nyuruh kita bikin proposal. Itu apa sih tadi? Loh prosedurnya gitu bro, gitu. Memang harus bikin gitu. Kan itu katanya kayak kita ngomong aku ngemis. Ya apa sih ini? Itu kan sederhana tapi kan pelanggaran terhadap martabat. Kita itu heran, pemerintah kita itu mereka lah yang pengemis kok kita yang disuruh mengemis. Kok mereka yang kita gaji kok kalau kita bikin apa-apa kita yang harus bikin proposal. Mereka yang harus melamar kita. Oh, sih. Bisa sama ngomong. Nanti bisa sampai soal bedanya pemerintah sama negara. Bisa sampai macam-macam, tapi nggak bisa kita terusin. Tapi intinya adalah yang disebut kemandirian itu nomor satu Anda mengenali siapa dirimu. Cafaan nanti mungkin bisa kita minta tolong di dalam Al-Quran ada perjanjian setiap orang yang akan dilahirkan Allah ada perjanjian dengan Allah. Dan itu tidak hanya menyangkut tauhid tapi menyangkut siapa dia. Kan Cafat itu adik kakak saya. Ya, Cafat itu kakak saya. Tapi itu kan kontrak saja, itu kan kontrak yang disuruh Tuhan. Kan nanti Tuhan menentukan kamu jadi anaknya ini, kamu punya anak yang ini ya, kan gitu. Tapi nanti apakah kalau kita ke menghadap Tuhan terus bareng satu keluarga? Tidak sih. Jadi itu cuma casting sementara waktu, kan dari adikku, kan dari bapakku, lalu tapi nanti ngadep Tuhan itu kan tidak terus bareng-bareng. Allah, pulau kali bujuk pulau ini. Maka setiap orang punya casting masing-masing dan itu yang kita cari, Mas. Jadi Anda tidak bisa mandiri kalau Anda belum pernah tahu siapa diri Anda. Makanya ketika tadi dibilang budayawan besar itu apa yang betul-betul meneng? Budaya saja bahasa apa sih? Budayawan itu apa? Ayo apa budayawan? Itu badokan apa?
Ya. Budayawan itu kan istilah yang dipakai karena tidak paham siapa yang disebut itu. Maka gampangannya budayawan mulai. Padahal budayawan itu yang ada penyair, sastrawan, cerpenis, intelektual, ahli nuklir, ahli bahasa, filolog, sosiolog, ulama fikih, cetok. Budayawan itu apa? Budayawan itu kabeh wong budayawan. Goblok kadang-kadang. Budayawan itu pelaku budaya ya, Mbak. Dan pelaku budaya kabeh wong. Jadi kalau itu ngomong budaya besar itu Mas Temu. Kan nek biur anunya kita itu apa mana saiki ono aliran-aliran sing kacau-kacau iki. Jadi misalnya Rasulullah mengatakan zamannya Rasulullah itu semakin kaya semakin landung kainnya. Gitu kan? Semakin miskin semakin cekak. Pengajar gak cukup kaya. Maka kain yang panjang adalah lambang kesombongan. Maka Rasulullah mengatakan jangan kamu manjang-manjangkan kain dengan sombong. Intinya itu kainnya apa sombongnya? Sekarang enggak. Yang penting jangan memanjangkan kain. Jadi kalau pakai celana harus di atas mata kaki. Jadi itu cepat kan loh, ini kan nggak ngerti sastra toh, nggak ngerti bahasa toh. Itu maksudnya Rasulullah kan memanjangkan kain itu bahasa budaya, sombong itu bahasa martabat. Yang penting tidak sombongnya, bukan memanjangkan kain. Terus kalau kadok mucingkrang, kalau pedita-pediti sombong. Loh ya apa sih? Terus begini, ini Ebit itu porno. Itu harus dituntut ke pengadilan. Itu buktinya lagunya. Kita mesti telanjang. Ngomong mudah lah. Nah, Bu. Ini kalau generasi kita sekarang tidak mengerti idiom, tidak mengerti istilahnya bahasa Arab apa ya Pak? Idiom. Mustalah. Susah dia orang dengan caranya. Kita mesti telanjang. Oh, coba apa ya? Ya Allah, petani kecil. Nah, Pak Bunedin. Sini petani kecil ya. Lagu ini Bu. Gembala kecil menangis sedih. Gembala ini saya. Daniel Duzel. Saya mau punya uang gobloknya sampai sahur itu. Ya Allah, bahasa dipahami seperti itu. Itu karena apa? Karena kita tidak pernah mengenal diri kita. Lalu saya ini ngomong ikro, itu berarti adalah membaca tulisan.